Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan anak-anak senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hari ini kita bisa melanjutkan kembali materi akidah akhlak kita, dan dimana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan beberapa bab tentang akhlak tercela. Akan tetapi pada kesempatan ini Bapak akan sampaikan materi tentang ayo kita bertaubat atau ayo bertaubat. Akan tetapi terlebih dahulu, sebelum memasuki pelajaran yang akan kita bahas bersama-sama, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah. Anak-anak juga diberikan kelancaran dalam menangkap materi yang Bapak sampaikan nanti. Terlebih dahulu salah satu dari anak-anak silahkan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Silahkan dimulai. Berdoa selesai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan semangat lewat barokah doa yang sudah kita baca bersama-sama, hingga anak-anak mampu mengikuti pelajaran pada kesempatan hari ini mulai dari awal hingga sampai selesainya nanti. Itu harapan Bapak. Amin. Nah anak-anak, mari kita masuk kepada materi yang pada hari ini kita akan mempelajari sesuai dengan yang Bapak singgung di depan. Kita akan mempelajari bab tentang ayo kita bertaubat. Kira-kira anak-anak sudah mengetahui dan mendengar istilah bertaubat atau taubat? Saya rasa anak-anak sudah tidak asing dengan kalimat atau istilah taubat itu. Akan tetapi pada kesempatan hari ini Bapak akan sampaikan tentang taubat, baik tentang pengertian, baik tentang hakikat, dan lain-lain. Baik, kita masuk kepada materi anak-anak. Baik, kita mulai anak-anak untuk pelajaran akidah akhlak pada hari ini tentang taubat atau himbauannya ayo kita bertaubat atau ayo bertaubat. Jadi dalam kesempatan ini nanti anak-anak diharapkan bisa menganalisis hakikat, syarat-syarat, dan kedudukan taubat sebagai pondasi perjalanan rohani. Indikatornya anak-anak nanti menguraikan pengertian taubat, kemudian menelaah hakikat taubat, dan memerinci syarat-syarat taubat. Baiklah anak-anak, kita langsung masuk kepada materi. Di dalam materi nanti akan dibahas tentang pengertian taubat, kemudian hakikat taubat, dan juga ada syarat-syarat taubat. Jadi dalam ketiga hal yang akan kita bahas nanti diharapkan anak-anak mampu memahami pengertian taubat, kemudian hakikat taubat itu apa, dan syarat-syarat taubat itu bagaimana. Kita bahas yang pertama adalah pengertian taubat. Secara bahasa, taubat berasal dari bahasa Arab yakni tawaba yang bermakna kembali. Dia bertaubat artinya dia kembali dari dosanya, berpaling dan menarik diri dari perbuatan dosa. Jadi taubat itu adalah kembali kepada Allah dari belenggu perbuatan dosa yang telah mempengaruhi dirinya untuk diperbaiki, kemudian kembali kepada Allah. Itu adalah pengertian taubat anak-anak. Dan secara syar'i, taubat adalah meninggalkan dosa, kembali kepada Allah karena penyesalan dari perbuatan yang telah dia perbuat. Itu adalah secara syar'i ya anak-anak. Bertekad kuat untuk tidak mengulanginya kembali.
Jadi ingat, taubat adalah menyesali perbuatan dosa untuk kembali kepada Allah dengan tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kemudian yang kedua adalah hakikat taubat. Apa itu hakikat taubat? Hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati ini kembali kepada Allah pada sisa usia kita, serta menahan diri dari perbuatan dosa, atau melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari perbuatan atau dari perilaku taubat. Biasanya diawali dengan mengucapkan astagfirullahaladzim, atau itu bagian dari permulaan orang atau manusia dalam mengawali taubatnya. Kemudian setelah itu diawali dengan istighfar, mengucapkan astagfirullahaladzim sebagai wujud permulaan daripada taubat, diikuti dengan tidak akan pernah mengulangi kembali perbuatan-perbuatan dosa yang telah diperbuatnya di masa-masa yang sudah lalu. Itu adalah hakikat taubat yang sebenarnya, anak-anak. Akan tetapi jika hanya mengucapkan istighfar atau astagfirullahaladzim, kemudian tidak meninggalkan larangan-larangan Allah dan juga tidak mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka itu belum bisa dikatakan sebagai taubat. Kemudian materi yang ketiga adalah, atau pembahasan yang ketiga adalah syarat-syarat taubat. Nah, adapun syarat-syarat taubat dalam ajaran agama kita, yang pertama, Islam. Karena orang yang kafir tidak akan diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Kemudian yang kedua, menyesali dosanya atau merasakan sebuah penyesalan yang luar biasa di dalam hatinya untuk berubah dari hal-hal yang buruk atau hal-hal maksiat kembali kepada Allah dan mengamalkan seluruh perintah Allah. Kemudian yang ketiga, menyadari akan kesalahan itu bagian dari syarat taubat yang sangat penting dan harus ada pada setiap diri manusia atau orang yang ingin bertaubat. Kemudian yang keempat, ikhlas melakukan taubat bukan untuk tujuan pamer atau ria atau untuk kepentingan dunia. Itu 4 syarat daripada taubat. Kemudian tidak hanya cukup 4 syarat tadi, anak-anak, bahwa syarat-syarat taubat itu lebih dari 4. Seperti yang kelima adalah memohon ampun kepada Allah dengan memperbanyak membaca istighfar atau astagfirullahaladzim. Kemudian syarat yang keenam, anak-anak, adalah berjanji tidak akan pernah mengulangi perbuatan dosa tadi. Kemudian syarat yang ketujuh adalah menutupi kesalahan dengan perbuatan-perbuatan yang terpuji atau amal yang soleh. Yang kedelapan, masa taubat sebelum nafas sampai di tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Lalu syarat taubat di poin yang ke-9 adalah memperbanyak istighfar, sebagaimana Rasulullah tiap hari bertaubat dengan membaca istighfar 100 kali dan rajin melaksanakan sholat taubat. Kemudian poin yang ke-10, anak-anak, jika perbuatan dosanya itu ada hubungannya dengan orang lain, maka
Di samping syarat tersebut di atas, ditambah satu syarat lagi, yaitu ada pernyataan bebas dari hak kawan yang telah kita rugikan. Kemudian, jika berupa harta, maka dikembalikan kerugian hartanya itu dengan harta. Jika berupa tuduhan, gibah, fitnah, atau mencaci dan lain-lain, maka harus dilakukan permohonan atau permintaan maaf kepada orang yang telah kita rugikan. Nah, anak-anak, setelah pembahasan yang sudah kita sama-sama simak di atas, dapat kita simpulkan yang pertama bahwa taubat adalah perbuatan yang terpuji, sangat dianjurkan oleh agama, dan itu merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap orang yang sedang melakukan kesalahan atau perbuatan yang tidak baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, taubat menjadi sarana memohon ampun kepada Allah dan sebagai media untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simpulan dari poin yang selanjutnya adalah taubat dapat dilakukan kapan saja, tidak hanya karena melakukan perbuatan dosa, akan tetapi harus dilakukan sekalipun kita merasa tidak memiliki perbuatan dosa. Simpulan yang poin selanjutnya adalah setiap orang pasti melakukan perbuatan dosa selama hidupnya. Tidak ada manusia yang sempurna, karena taubat satu-satunya jalan untuk terus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, itu materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari materi yang kita bahas di atas. Baik, ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.